Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Kali ini dalam episode Kesedihan Roro Wilis. Buat sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Maiso Jenar juga menjadi agak bimbang. Ia beberapa tahun yang lalu pernah mengenal daerah ini, tetapi apa yang dilihatnya sekarang ternyata mengalami banyak perubahan. "Tuan," kata Wilis dengan penuh keraguan-raguan, "aku sama sekali tidak membayangkan kalau demikianlah keadaan daerah Pliritan. Menurut gambaran angan-anganku, Pliritan adalah sebuah desa yang dilingkungi oleh persawahan dan ladang. Tapi ternyata daerah ini hanyalah padang rumput yang diselingi oleh gerumbul-gerumbul liar. Tetapi aku kira tidaklah demikian seluruhnya, Roro Wilis. Beberapa tahun yang lalu, desa seperti yang kau bayangkan itu memang pernah ada. Entahlah mengapa sekarang keadaan itu berubah. Meskipun demikian, aku yakin bahwa di sekitar daerah ini masih juga didiami orang. Karena itu baiklah kita coba mencarinya." Di wajah Roro Wilis masih saja membayang kebimbangan hatinya. Bahkan kebimbangan itu kemudian berubah menjadi suatu ketakutan. Bagaimanakah kalau ia tak dapat menemui kakeknya? Pastilah bahwa Maiso Jenar tak akan dapat terus-menerus menemaninya. Melihat perubahan wajah Roro Wilis, Maiso Jenar pun menangkap perasaannya. Karena itu, ia mencoba menghiburnya. "Roro Wilis, tak usah kau merasa takut. Aku masih mempunyai perasaan kuat bahwa di sini masih didiami orang. Seandainya tidak demikian, maka aku bersedia mengantar kau pulang ke rumah ayahmu." Tetapi akibat perkataan itu adalah sebaliknya dari yang diharapkan. Karenanya Maiso Jenar menjadi terkejut seketika. Dilihatnya Roro Wilis malahan meneteskan air mata, meskipun sudah ditahan sekuat-kuatnya. Sekarang Maiso Jenar yang kebingungan. Sekali lagi ia merasa demikian tumpulnya perasaannya. Ia pernah mengalami suasana yang bersamaan, meskipun keadaannya berbeda, yaitu pada waktu ia berhadapan dengan Nyai Wirosobo. Pada saat itu juga ia menjadi kebingungan dan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Sekarang Roro Wilis pun menangis di hadapannya tanpa sebab, justru pada saat ia berusaha untuk menghiburnya. Karena itu perasaannya menjadi tidak enak sekali. Tetapi setelah ia mempunyai sebuah pengalaman yang tak menyenangkan, ia tidak lagi mau menebak-nebak. Maka terlintaslah dalam pikirannya bahwa jalan yang terbaik adalah menanyakan sebabnya. Mengapa Roro Wilis menangis? Mendapat pikiran demikian, Maiso Jenar menjadi agak lega sedikit, dan dengan hati-hati sekali ia mencoba bertanya, "Roro Wilis, aku telah mencoba untuk menenangkan hatimu, tetapi justru akibatnya adalah sebaliknya. Karena itu, dapatkah aku menanyakan apa sebabnya engkau menangis?" Roro Wilis tidak segera menjawab. Ia melangkah beberapa kali ke samping dan kemudian menjatuhkan dirinya duduk di rumput-rumput liar. Dari matanya masih saja terurai tetesan-tetesan air mata. Baru setelah beberapa saat, ia menjawab dengan kata-kata yang tersekat-sekat, "Tuan, aku merasa bersyukur bahwa aku dapat berjumpa dengan seorang
yang demikian baik hati seperti Tuan. Karena itu tak adalah jalan bagiku untuk menyatakan terima kasihku yang tak terhingga. Tetapi sangatlah menyesal Tuan, bahwa kalau aku tak dapat menemukan kakekku, aku tak dapat kembali kepada ayahku. Meskipun ayahku dahulu tergolong orang yang berada, tetapi tak adalah tempat bagiku di sana. Maiso Jenar menjadi semakin menebak-nebak tentang keadaan gadis aneh itu. Rupanya banyak rahasia yang menyelubungi dirinya, sehingga ia terpaksa menempuh perjalanan yang sedemikian berbahayanya. Roro Wilis, tanya Maiso Jenar kemudian. Aku bukanlah ingin terlalu banyak mengetahui tentang dirimu, tetapi bagiku engkau adalah seorang gadis yang diselubungi oleh kabut rahasia yang kelam. Mungkin Tuan benar, jawab Roro Wilis. Tetapi buat Tuan tidaklah sepantasnya kalau aku menyembunyikan sesuatu rahasia. Mata Roro Wilis yang bulat tetapi sayu itu memandang Maiso Jenar seperti mata kanak-kanak yang minta perlindungan. Maiso Jenar menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Di luar kesadarannya, ia pun ikut serta duduk di atas rumput-rumput liar. Setelah diam sejenak, Roro Wilis memulai ceritanya. Tuan, ayahku adalah seorang yang banyak mempunyai pengaruh di daerah Pegunungan Kidul. Meskipun daerah itu tandus dan kering, tetapi ayahku mempunyai peternakan yang cukup, sehingga dapatlah ia digolongkan orang berada. Tetapi buku adalah keturunan orang miskin. Kakekku semasa masih tinggal di Pegunungan Kidul tidaklah lebih dari seorang buruh yang bekerja dengan upah yang sangat kecil. Meskipun demikian, kakek termasuk orang yang tidak mau menjadi beban orang lain. 10 tahun yang lalu, kakek yang merasa kehidupannya semakin hari semakin sulit, terpaksa pergi meninggalkan kampung halaman. Memang sebelum itu pun kakek adalah seorang perantau. Mungkin ini disebabkan oleh kehidupannya yang sulit, sehingga pada saat-saat tertentu, yaitu pada saat paceklik, kakek pergi meninggalkan kampung untuk beberapa bulan. Tetapi sejak 10 tahun yang lalu, kakek tidak kembali pulang. Roro Wilis pun bercerita bahwa pada masa kanak-kanak, apabila kakek berada di rumah, selalu digendongnya aku kemana ia pergi. Kepergiannya tidak terlalu lama mempengaruhi perasaanku, sebab ayah dan ibuku selalu memanjakan aku. Tetapi akhir-akhir ini terjadilah peristiwa-peristiwa yang merusak kehidupan damai itu. Beberapa tahun yang lalu, di kampung halamanku datanglah seorang perempuan dari Bagelen. Kelakuannya tidaklah seperti lazimnya perempuan-perempuan di daerah kami. Di daerah kami banyak pendekar yang ternama, termasuk ayahku yang bernama Ki Panutan. Tetapi tidaklah biasa seorang perempuan jadi pendekar. Berbeda halnya dengan perempuan pendatang itu. Ternyata ia adalah seorang pendekar perempuan yang tidak diduga-duga. Ia pun telah dapat mengalahkan beberapa pendekar ternama di daerah kami. Roro Wilis berhenti sejenak. Alisnya tampak berkerut. Ia mencoba mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku. Tuan, sambungnya beberapa saat kemudian, keanehan perempuan itu tidak saja pada kependekarannya,
tetapi juga pada tingkah lakunya. Kadang-kadang ia bersikap garang dan kasar, seperti halnya pendekar laki-laki di daerah kami. Tetapi kadang-kadang ia menjadi lunak dan mesra, penuh sifat halus seorang wanita. Loro Wilis kembali berhenti bercerita sejenak. Rupanya gabungan dari kedua sifat-sifat itulah yang telah memecahkan kebahagiaan rumah tangga kami. Sebab ternyata hubungan perempuan itu dengan ayahku semakin hari semakin rapat. Ibuku adalah perempuan lugu yang hanya dapat bekerja di dapur dan meladeni seorang suami seperti apa yang dilakukan perempuan-perempuan lain di desa kami. Ibuku tidaklah dapat memberi saran, nasihat, atau apapun semacam itu kepada ayahku sebagai seorang pendekar. Juga ibuku tidak pandai merayu hati laki-laki. Dan karena itulah maka semakin dekat ayahku dengan perempuan pendatang itu, semakin jauh ia dari ibuku. Rupanya hal itu dapat dilihat oleh penduduk di daerah kami, sehingga menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan. Tetapi lebih daripada itu, ayah pun perangainya seakan-akan berubah. Ia pun kemudian mempunyai kebiasaan-kebiasaan aneh, minum minuman keras, dan hal-hal yang kasar lainnya. Kepadaku pun ayah menjadi semakin jauh pula. Lagi-lagi Roro Wilis berhenti sejenak. Alangkah benciku kepada perempuan itu, seperti ia juga sangat benci kepadaku. Bahkan ia selalu menyakitiku tanpa ada pembelaan dari ayah. Apalagi ibu yang hanya dapat memelukku dan menangisi. Waktu itu tak banyak yang dapat aku ketahui, selain pada suatu hari datanglah beberapa orang pendekar terkenal yang dulu adalah sahabat-sahabat ayahku. Tanpa aku ketahui sebab-sebabnya, mereka bertempur melawan ayahku serta perempuan pendatang itu. Rupanya ayahku memang seorang pendekar pilihan, dan perempuan itu pun tak kalah garangnya. Sehingga meskipun ayah dan perempuan itu dikerubut, tetapi dapat juga memberi perlawanan yang berarti. Ibuku sendiri waktu itu tak dapat berbuat lain kecuali memelukku dan menangis sejadi-jadinya di belakang dapur rumah kami. Akhirnya, lanjut Roro Wilis, bagaimanapun kuatnya ayahku serta perempuan pendatang itu, namun tidaklah dapat menahan arus kemarahan pendekar ternama di daerah kami yang demikian banyak jumlahnya. Sehingga sejak itu ayahku pergi dengan perempuan pendatang itu dan tidak pernah kembali. Sejak itu pula ibu selalu menanggung kesedihan yang tak terhingga. Meskipun anehnya, tetangga-tetangga bersikap baik sekali. Bahkan para pendekar yang mengerubut ayahku bersikap manis sekali kepada ibuku. Bahkan istri-istri mereka selalu berusaha untuk dapat bercakap-cakap dan menghibur ibuku. Tetapi rupanya ibuku lebih suka mengurung dirinya serta membenamkan diri dalam duka, kata Roro Wilis. Beberapa tahun kemudian membayanglah puncak kesedihan yang bakal terjadi. Ibuku sakit. Semakin lama sakit itu semakin keras, dan seolah-olah sudah terasa bahwa sakit itu tak akan dapat diobati. Ternak kami yang sekian banyaknya, kekayaan kami tidak dapat membendung arus kematian
yang semakin lama semakin deras, bergulung-gulung menghantam tebing-tebing kehidupan ibuku. Maka setelah beberapa tahun kemudian dari kepergian ayahku, ibuku menutup mata serta meninggalkan keris yang Tuhan namakan sigar penjalin itu kepadaku, sebagai suatu bukti bahwa aku adalah keturunan Ki Sentanu dari Pegunungan Kidul. Jadi sama sekali bukan Ki Ageng Pandan Alas dari Wonosobo. Maka aku pun akhirnya merasa bahwa aku tidak dapat hidup tanpa ada satupun yang aku cintai. Meskipun aku mendapat warisan yang cukup banyak, tetapi semuanya itu tak berarti bagi hidupku yang kering. Roro Wilis mengakhiri ceritanya dengan sedu sedan yang seperti meledak dari dadanya. Maiso Jenar mendengarkan cerita Roro Wilis itu dengan penuh haru. Rupanya kegersangan hati Wilislah yang mendorongnya untuk menempuh jalan yang sangat berbahaya, mencari kakeknya sekedar untuk dapat menyangkutkan cinta serta harapannya. Mungkin ia mengharapkan kakeknya suka kembali ke kampung halaman untuk bersama-sama hidup dalam suasana yang hanya dapat dikenangnya kembali. Tapi meskipun Maiso Jenar dapat ikut serta sepenuhnya merasakan betapa keringnya hidup tanpa sangkutan cinta, namun ia tidak dapat berbuat sesuatu untuk menenangkan hati gadis cantik itu. Oleh karenanya, ia menjadi gelisah sendiri. Perlahan-lahan ia berdiri, lalu berjalan mundar-mandir tanpa tujuan. Sementara itu matahari telah hampir menyelesaikan perjalanannya yang sunyi mengarungi langit. Cahayanya yang masih ketinggalan tampak gemerlapan di atas punggung-punggung bukit. Maiso Jenar masih saja berjalan mundar-mandir dengan gelisahnya. Dalam hatinya berkecamuk perasaan heran yang tiada habis-habisnya. Bagaimana mungkin seorang ayah dapat melupakan putrinya hanya karena seorang perempuan yang tak dikenal asal-usulnya, sehingga ia telah melepaskan hari depan gadisnya serta hari depan garis keturunannya. Beberapa saat kemudian ketika Roro Wilis telah menjadi agak terang, Maiso Jenar pun segera mempersilahkannya untuk berjalan kembali. Sebab bagaimanapun Maiso Jenar masih mengharapkan untuk dapat menjumpai seseorang di daerah ini. Perjalanan di daerah ini tidaklah sesulit perjalanan di hutan. Mereka hampir tidak pernah menemui rintangan-rintangan yang berarti. Setelah mereka berjalan beberapa saat, tiba-tiba Maiso Jenar berhenti. Matanya memandang ke suatu arah dengan tajamnya, dan sejenak kemudian ia meloncat beberapa langkah lalu berjongkok mengamati sesuatu. Roro Wilis terkejut bercampur heran melihat tingkah laku Maiso Jenar. Ia pun segera berlari dan ikut serta mengamati arah yang sama, tetapi ia tidak melihat sesuatu. Karena itu dengan herannya ia bertanya, "Tuan, adakah Tuan melihat sesuatu?"